Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan lancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Oke, langsung saja nih di pembahasan kali ini saya akan bahas tentang masalah kenapa alasannya ada desa lapangan yang nggak mau datang ke rumah debiturnya, ya. Kenapa ada pinjol yang nggak ada di lapangannya itu nggak mau dan nggak berani untuk datang ke rumah. Nah, itu jadi alasannya. Itu kenapa? Itu jadi pertanyaan, ya. Dan penyebab kenapa desa lapangan pinjol itu nggak berani menemui debiturnya datang ke rumah, ya. Atau nggak ada desa lapangan. Kenapa pinjol seperti itu? Oke, nah bicara desa lapangan itu adalah hal yang kalian takuti saat kalian sedang gagal bayar di pinjaman online. Ya padahal sih biasa aja. DC yang lapangan yang datang itu sebenarnya orang-orang biasa aja, dan kebanyakan juga yang datang ya nggak separah yang seperti YouTube sebelah yang katanya teriak-teriak lah yang bakal begini, atau mungkin di chatting-chattingan di WA atau di telepon yang segalak itu enggak. Nanti saat kamu bertemu langsung dengan DC pinjolnya pun orangnya bisa biasa aja. Nah stereotip DC pinjol itu galak, akan mempermalukan, itu kita patahin ya di video ini. Kenapa? Ada beberapa pinjol di aplikasi pinjol itu kadang tidak mewakili DC lapangan, ya. Jadi ada beberapa pinjaman online yang emang nggak ada DC lapangannya. Dan itu kenapa? Dan apa penyebabnya nggak ada DC lapangannya, nggak berani menemui nasabahnya ke rumahnya gitu. Nah, penyebab pertama itu alasannya, kalian jangan skip ya, saya ada 4 alasan nih sampai terakhir biar kalian paham gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata pinjol ini nggak ada desa lapangannya karena begini nih, karena penyebabnya seperti ini. Oke, video ini saya buat singkat saja nih. Yang pertama, itu biasanya adalah strategi dari perusahaannya, ya. Strategi dari pinjolnya. Emang nggak ada desa lapangannya, ya. Jadi kalau misalnya di lapangan itu barbar banget melalui telepon, melalui WA, nah itu emang strateginya begitu. Bisa jadi itu adalah strategi bagaimana pinjol ini emang nggak ada di lapangannya, cuman hanya sekedar desk call aja, hanya orang yang nelpon aja, ya. Jadi emang nggak ada di lapangannya, karena kalau di lapangannya bisa jadi nanti ada pembengkakan biaya seperti ini dan sebagainya gitu, dan itu akan menjadi ribet. Jadi itu bisa jadi itu adalah strategi dari perusahaan sendiri, emang nggak pakai DC lapangan, jadi hanya melalui DC desk call aja, dan desk call pun biasanya bukan dari internal, bisa jadi itu juga dibantu sama pihak-pihak ketiga. Nah, yang kedua, kenapa pinjol tidak mewakili DC lapangan? Nah, yang kedua ini adalah biasanya alasannya adalah biaya dan efisiensi. Nah, perusahaan juga tahu dong bagaimana perusahaan ini ada profitnya, perusahaan pinjol itu harus punya untung, dan memikirkan bagaimana memangkas kebutuhan atau pengeluaran yang tidak perlu, seperti ada biaya dan efisiensi. Nah, itu dipertimbangkan oleh pihak perusahaan pinjolnya. Kalau misalnya pakai biaya DC pinjol itu harus pakai pihak ketiga, terus ada biaya lagi. Nah, kan mikir-mikir juga kan. Nah, ini yang jadi masalah. Dan ini jadi suatu alasan. Efisiensi. Benar nggak sih kalau misalnya pakai DC lapangan, nanti bakalan nasabahnya itu benar-benar bayar? Bisa jadi apakah benar ini jadi solusi bagi pinjolnya itu sendiri? Kalau pakai DC lapangan, akhirnya bisa untuk menagih nasabah-nasabah yang galbar. Pertimbangan biaya dan efisiensi ini jadi strategi perusahaannya, ya. Kalau misalnya mengeluarkan biaya-biaya ke desa lapangan itu lumayan gitu kan, ke pelosok, dan efisiensi juga waktu, dan akhirnya gimana? Akhirnya akhirnya pinjol-pinjol ini berpikir bagaimana, ya udahlah kita mikir tidak usah pakai desa lapangan. Nah, itu alasannya begitu kenapa ada beberapa pinjol-pinjol yang tidak pakai desa lapangan. Dan alasan yang ketiga, adanya terbentur dengan undang-undang dan regulasi. Ya, bisa jadi pinjol nggak pakai desa lapangan, ya terbentur regulasi. Nah, bicara undang-undang kan banyak nih, DC itu harus menagih pakai sertifikasi profesi DC-nya, harus pakai ini, regulasi tidak boleh DC seperti ini gitu kan. Nah, itu aja jadi alasan perusahaan-perusahaan pinjol itu nggak mau ribet-ribet deh pakai desa lapangan, mendingan gua teror aja deh melalui WA, SMS, telepon, kita caci maki aja deh, kita bikin teror melalui telepon aja deh nasabahnya. Ini udah lebih bagus kok daripada kita menurunkan desa lapangan ke rumah. Nah, karena pakai desa lapangan akan ribet ya gitu, terbentur masalah undang-undang juga dan regulasinya harus begini harus begitu. Akhirnya beberapa pinjol ini berpikir udah nggak usah pakai desa lapangan, akan lebih simpel seperti ini daripada harus pakai desa lapangan. Dan yang terakhir nih, kenapa di pinjol-pinjol itu jarang memakai desa lapangannya, atau mungkin ada tapi random, itu biasanya ada potensi resiko.
ya potensi resikonya itu bisa jadi di DC-nya, ya sama potensi dari pihak pinjolnya sendiri. Nah, kalau misalnya resikonya kalau DC pinjol itu nanti kalau ketemu nasabahnya malah ribut dan akhirnya ada membuat laporan kasus seperti ini akhirnya viral dan reputasi dari pinjol itu malah turun. Aplikasi ini tuh DC-nya barbar nih, ke lapangan begini. Nah itu juga dipikirin ya sama perusahaan pinjol, potensi resiko ini dipertimbangkan, potensi bagaimana nanti bakal ada konflik, bakal ada crash dan sebagainya. Nah inilah kenapa ada beberapa 4 alasan yang dimana kadang perusahaan pinjol itu tidak memakai jasa DC lapangan. Nah, yang pertama saya sebutin, yang pertama mungkin dari strategi dari perusahaan itu sendiri, dan kedua adalah biaya dan efisiensi, karena harus ada biaya bensin, biaya untuk kunjungan dan sebagainya, dan ketiga adalah terbenturnya masalah undang-undang dan regulasi. Nah, ini yang kadang pinjol-pinjol ini ya nggak mau nekat aja buat nurunin ke lapangan, dan keempat adalah potensi resiko. Nah, hal itulah yang membuat kadang beberapa pinjaman online nggak ada di lapangannya. Nah, alasan-alasan seperti ini saya baca beberapa di berita portal berita merangkum berita seperti itu. Saya pikir ini adalah valid ya. Dan kenapa banyak beberapa pinjaman online yang lebih memilih untuk ya udahlah kita terornya hanya sekedar WA telepon aja, desk call aja. Karena berpikir ya itu perusahaan pinjol kan perusahaan yang harus profit. Ya tidak mau ada pengeluaran uang begini ada perhitungannya gitu. Nah, dan inilah yang jadi alasan ya. Jadi buat kalian yang masih bertanya, "Bang, di sini ada di lapangan apa enggak? Bang, di sini ada di lapangan apa enggak?" Tolong komentar aja deh. Mungkin siapa tahu pinjaman online kalian emang ada di lapangan. Sebisa mungkin saya jawab. Kalau misalnya pun nggak ada, sebisa mungkin juga saya akan jawab. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, info ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.